Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfira Yunanda, NIM 0111811005, mahasiswa KPIA semester 7 pada mata kuliah Praktikum Retorika Dakwah jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Pada video ini saya akan menyampaikan materi ceramah tentang menjaga ukhuwah dalam perbedaan menurut ajaran Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua, sehingga dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam mari kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga beliau senantiasa ditempatkan oleh Allah di sisinya sebagai umat yang paling tinggi derajatnya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ukhuwah Islamiyah merupakan pondasi penting untuk mempertahankan keutuhan umat Islam. Apabila sesama muslim saling berseteru, dakwah dapat terhambat dan kemungkinan yang terburuk adalah kekuatan Islam melemah karena pengikutnya terpecah belah. Ukhuwah Islamiyah adalah jalinan persaudaraan yang didasari oleh keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan bahwa orang mukmin adalah bersaudara meskipun berbeda suku, bangsa, adat, warna kulit, dan tingkat sosial ekonomi. Ukhuwah Islamiyah terdiri dari 3 macam. Yang pertama, ukhuwah ubudiyah atau saudara sesama makhluk dan sesama-sama tunduk kepada Allah. Yang kedua, ukhuwah insaniyah atau basyariyah, dalam arti seluruh umat manusia adalah bersaudara karena mereka semua berasal dari seorang ayah dan ibu. Rasulullah SAW juga menekankan lewat sabda beliau, jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Yang ketiga ada ukhuwah watoniyah wa an-nasab, yaitu persaudaraan dalam keturunan dan bangsa. Hadirin sekalian, ada berbagai macam suku dan bangsa di dunia ini. Kita lahir dan hidup pada salah satu suku dan bangsa yang ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan lagi Maha mengenal. Dari ayat di atas bahwa Allah menjelaskan bahwa Allah lah yang menjadikan seorang perempuan atau laki-laki, suku dan bangsa. Pluralitas suku dan bangsa merupakan takdir Tuhan. Tidak sepantasnya bila ada orang yang zalim terhadap orang lain karena memandang perbedaan suku dan bangsa. Maka orang yang merendahkan atau yang berbuat zalim terhadap suku atau bangsa lain berarti berbuat zalim terhadap penciptanya. Allah menciptakan berbagai suku dan bangsa di antaranya dengan tujuan untuk saling mengenal satu dengan yang lainnya. Setiap suku dan bangsa memiliki karakteristik, potensi, dan kelebihan masing-masing. Berusaha saling mengenal satu sama lain, bersilaturahmi, bekerja sama dalam kebaikan merupakan perintah Allah. Maka, barang siapa yang menjalankan perintah Allah dengan baik dan tulus bernilai ibadah, Allah tidak menilai seseorang karena suku, bangsa, atau warna kulitnya, tetapi Allah menilai karena kualitasnya sejauh mana taat kepada Allah dan sejauh mana bermanfaat terhadap sesamanya. Maka tugas umat manusia berlomba-lomba semakin bertakwa kepada Allah. Ketika manusia berkompetensi dalam kebaikannya untuk meraih pahala dari Allah, maka akan jauh dari konflik.
Hadirin sekalian, hidup rukun, aman, dan damai merupakan dambaan setiap umat manusia. Dari suku, agama, bangsa manapun, atau bahkan pangkat dan status sosial apapun, karena hal tersebut merupakan fitrah dan kebutuhan setiap umat manusia. Dalam hidup masyarakat dan juga di lingkungan, kita sering menjumpai ada banyak perbedaan. Misalnya, mempunyai teman beda suku, tetangga beda agama, dan yang lainnya. Lantas bagaimana kita memupuk ukhuwah Islamiyah dalam perbedaan? Ada beberapa hal dapat kita lakukan dengan cara yang pertama, bergaul dengan semua teman tanpa membedakan agamanya. Semua teman itu harus diperlakukan sama, karena itu kita harus bekerja sama satu sama lain, meskipun latar belakang yang berbeda-beda. Yang kedua, menghargai dan menghormati perayaan hari besar keagamaan umat lain. Kita sebagai umat Islam, perayaan hari besar kita. Yang kedua, menghargai dan menghormati perayaan hari besar keagamaan umat lainnya. Kita sebagai umat Islam harus menghormati perayaan hari besar agama lain, tapi tidak boleh ikut serta dalam ibadah di tempat ibadahnya. Yang ketiga, tidak menghina dan menjelek-jelekkan ajaran agama lainnya. Ketika kita sudah memahami toleransi, tentu tidak akan menghina orang lain karena agama yang berbeda dengan kita. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada teman yang berbeda agama untuk berdoa sesuai agamanya masing-masing. Yang kelima, memberikan rasa aman kepada umat lain yang sedang beribadah. Jika kita tidak mau diganggu saat beribadah, maka kita juga harus menghormati orang lain yang sedang beribadah. Yang keenam, memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketujuh, menjaga silaturahmi dengan tetangga yang berbeda agama. Yang ke-8, menolong tetangga beda agama yang sedang kesusahan. Hadirin yang berbahagia, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan akhirnya tiada gading yang tak retak, tiada sesuatu pun yang sempurna, walaupun kecil pasti ada cacatnya dan celahnya. Untuk itu, bila ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon keikhlasan hati untuk dimaafkan. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.